Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah salat zuhur berjamaah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat zuhur kita, bukan hanya menerima salat zuhur hari ini, semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik puasa, sedekah, zakat, infak dan yang lainnya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima dan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dan kita terhindar dari yang namanya penyakit. Tema kultum hari ini yang akan saya bawakan yaitu judulnya penyakitan. Oke? Teman-teman sekalian, kita sambil santai aja. Kalau teman-teman punya aplikasi, pasti punya semua, entah Quran atau ensiklopedia hadis, itu teman-teman bisa buka juga. Jadi kita sistemnya nggak pakai orator, biar lebih santai. Kalau tadi Pak Iwan minta setengah jam, soalnya materinya nggak sampai setengah jam. Bismillah. Yang pertama yaitu mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini sebagai bulan suci Ramadan yang menjadikan kita wajib untuk berpuasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Pasti seluruh jamaah sudah pasti hafal, bukan hanya ayatnya tapi sama artinya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas kalian orang-orang yang sebelum kami, sebelum kita diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? Untuk kita dijadikan sebagai orang yang bertakwa. Karena yang kedua, takwa itu adalah sifat yang dimiliki oleh seorang mukmin, oleh seorang yang beriman. Karena Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, at-taqwa hahuna. Nabi mengatakan 3 kali at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di dalam hati. Kenapa takwa itu adanya di dalam hati? Karena banyak daripada kita sekalian yang mungkin dari lisannya baik, dari perilakunya baik, tapi hatinya masih benci sama orang, tapi hatinya masih iri sama orang, tapi hatinya masih dendam sama orang. Nggak boleh lihat orang senang, nggak boleh lihat orang senggang, nggak boleh lihat orang lagi ada keperluan dan sebagainya, langsung dihujat, langsung dimaki, bahkan tembok pun bisa berbicara. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 10. Kenapa Nabi mengatakan at-taqwa hahuna? Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman fi qulubihim maradun. Karena di hati di mana penyakit itu adalah penyakitnya orang-orang munafik. Berbagi baik dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, kapanpun, sama siapapun, tanpa pilih kasih. Kita harus saling memaafkan sama satu sama lain, dan juga kita harus bisa meredam emosi di saat kita akan marah, dan kita juga harus saling mendoakan antara satu sama lain, mendoakan. Begitu, karena itu bertentangan dengan firman Allah sebagaimana di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard, dan masuklah kalian ke dalam surganya Allah, di mana surganya lebih luas daripada langit dan bumi. Tapi ingat, di akhir kalimat Allah Subhanahu wa taala berfirman, uiddat lil muttaqin, diperuntukkan, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa saja sifat-sifat orang yang bertakwa yang semoga semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua yang hadir di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 dan 135-nya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal qadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kalian harus berinfak
berinfaklah kita semua, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, dan kita harus bisa menahan emosi di saat kita infak, karena semua hanya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang semua ingin kehendak kita, yang jadi Tuhan kita atau Allah. Lalu kita harus saling memaafkan satu sama lain, karena semua orang yang berbuat baik. Lalu di ayat 135-nya masih di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun." Ada apa? Apa semuanya buka handphone lagi lihat Al-Qur'annya? Dan kalian, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu, dan mereka orang-orang yang berbuat zalim, orang-orang yang berbuat dosa baik terhadap diri mereka sendiri, fastaghfiru li dzunubihim, maka mereka langsung mengingat Allah, mereka langsung beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Karena kalau bukan Allah, siapa lagi yang akan mengampuni dosa kita? Mereka tidak mengulangi apa yang telah menjadikan mereka berbuat dosa, dan mereka mengetahui itu semua. Lalu selanjutnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga dengan yang sakit kanker, yang sakit A, sakit B, sakit C. Mereka mengeluarkan uang ratusan juta bahkan miliaran untuk berobat agar sembuh dari penyakitnya, padahal mati. Tapi penyakit hati ini sering terlalaikan oleh kita, khususnya umat Nabi Muhammad, sering terabaikan oleh kita. Padahal Nabi Muhammad SAW itu mengatakan terkait penyakit hati, beliau menyebut itu adalah halikotuddin. Itu adalah penyakit dosa, di mana penyakit tersebut bisa menggerogoti nilai-nilai keislaman kita dan bisa mengikis, bisa mengurangi daripada amal-amal pahala kita. Oleh sebab itu, bukankah kita menginginkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat ke-27, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amal-amal kebaikan, amal ibadah dari orang-orang yang bertakwa. Tadi kita sudah bahas orang-orang yang bertakwa itu harus mempunyai beberapa sifat seperti yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 134 sampai 135. Bahkan Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Sunan At-Tirmizi, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, "Aku tinggalkan 3 kunci jitu. Aku tinggalkan 3 kunci jitu yang apabila semua umatku menjalankan ini, maka dijamin dia akan terhindar, akan terbebas dari yang namanya penyakit hati." Permasalahkan, orang mau ngapain bukan urusan kita dipermasalahkan. Nabi SAW mengasih 3 kunci itu. Yang pertama, kita harus selalu ikhlas di dalam melakukan segala aktivitas. Yang kedua, Nabi SAW menyampaikan kita harus mendoakan, saling mendoakan. Kita harus menginginkan kebaikan dari pemimpin. Oke? Jadi bukan kalau ada pemimpin misalkan di demo, pemimpin dikritik, pemimpin tidak. Karena yang bisa mengubah hati, yang bisa memberikan hidayah kepada seseorang, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tugas kita hanya mendoakan kebaikan dan memintakan kebaikan agar pemimpin kita menjadi baik sesuai dengan apa yang dihadiskan dan ada yang di dalam Al-Quran Al-Karim. Lalu yang terakhir, ini yang sering banyak kita lewatkan, ini yang sering banyak dikeluhkan. Yang terakhir Nabi SAW 3 kunci itu yang jika kita melakukan itu semua, maka sudah dijamin kita akan terhindar dari penyakit hati. Yang terakhir adalah patuh
dan taat pada aturan pemimpin. Baik itu merugikan kita ataupun tidak, baik itu hanya untuk kepentingan personal ataupun tidak. Karena itu yang Nabi sampaikan. Kalau Nabi sudah sampaikan, tidak akan pernah meleset. Kalau Allah sudah berjanji, tidak akan digantikan dengan yang lainnya, tidak akan diberikan kepada yang lainnya. Jadi hari ini kita punya kesimpulan, kalau kita mau masuk surga, yang pertama amal ibadah kita harus diterima. Ada ngantuk ternyata. Gimana caranya biar amal ibadah kita diterima? Kita harus bertakwa. Gimana caranya biar kita jadi orang yang bertakwa? Iya. Gimana caranya biar kita jadi orang yang bertakwa? Kalau kita mau jadi orang yang bertakwa gimana? Harus bersih hatinya. Gimana caranya biar bersih hatinya? Kunci apa mana? Gimana caranya? Ada 3 kunci itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita insan, menjadikan kita manusia yang selalu memiliki hati yang bersih, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad, umat yang bertakwa pada Allah, sehingga seluruh amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسن الله وله منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.